Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Fikri selaku pengampu dosen riset pemasaran dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuyun Herdianti Rukmanah, NPM 199 dari Manajemen A1. Izinkan kelompok kami pada pagi hari ini mempresentasikan materi mengenai proses riset pemasaran. Ya, oke teman-teman, kita langsung saja masuk di materi yang pertama, yaitu pengambilan keputusan dan riset pemasaran. Jadi, pengambilan keputusan itu sendiri memiliki definisi, yaitu suatu tindakan di mana seseorang dapat menentukan bagaimana keadaan di masa depan. Oke, jadi pengambilan keputusan itu apa sih? Ya, jadi pengambilan keputusan itu merupakan proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan. Nah, tindakan itu apa? Tindakan itu suatu cara bagaimana dia memecahkan suatu permasalahan. Jadi, seorang manajer pemasaran ketika harus melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan riset pemasaran, dia harus ekstra hati-hati, ekstra teliti, sebab keputusan yang dia ambil, keputusan yang dia lakukan itu untuk kelancaran kegiatan di masa yang mendatang. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi pengambilan keputusan. Ya, di sini klasifikasi itu sendiri merupakan proses di mana pengumpulan data, pengumpulan informasi-informasi yang informatif, dan semuanya yang bisa dapat dijadikan sebagai pendukung untuk pengambilan suatu keputusan. Ya, di sini ada dua klasifikasi pengambilan keputusan, yaitu peluang pasar dan masalah pasar. Ya, peluang pasar merupakan situasi yang membuat beberapa potensi keunggulan kompetitif menjadi mungkin. Dan masalah pasar yaitu merupakan situasi yang membuat beberapa konsekuensi negatif yang signifikan lebih mungkin terjadi. Nah, dua klasifikasi ini mungkin akan membantu riset pemasaran dalam pengambilan keputusan. Oke, langsung saja kita masuk ke identifikasi pengambilan keputusan. Ya, yang pertama adalah kepastian, kedua kemenduaan, dan yang terakhir adalah mengklasifikasikan situasi keputusan. Yang pertama adalah kepastian. Kepastian yang lengkap. Nah, kepastian itu bisa dikatakan adalah suatu data, suatu informasi yang lengkap, yang tentunya akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang optimal, keputusan yang baik, keputusan yang sempurna dari suatu permasalahan atau suatu peluang pemasaran. Jadi ketika suatu data tersebut, suatu data yang jelas-jelas benar terjadi dan suatu informasi yang sangat-sangat informatif, maka sangat akan mendukung suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, kemenduaan. Nah, ini adalah suatu permasalahan di mana suatu pengambilan keputusan itu dibimbangi oleh suatu kemungkinan. Dua kemungkinan sih, bukan suatu kemungkinan. Jadi kemenduaan itu suatu permasalahan yang ambigu yang akan mempersulit untuk pengambilan keputusan, sulit untuk mendeskripsikan suatu permasalahan dan memilih alternatif keputusan yang tepat. Jadi kemungkinan di kemenduaan ini terdapat banyak sekali alternatif atau banyak suatu kebimbangan yang membuat informasi-informasi tersebut mungkin sangat mirip, tapi mungkin akan menjadi suatu permasalahan yang berbeda ketika kita mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir adalah mengklasifikasikan situasi keputusan. Nah, mengklasifikasikan situasi keputusan ini akan membantu manajemen pemasaran dalam menganalisa tren atau selera konsumen pasar. Nah, jadi ketika mengklasifikasikan situasi keputusan ini, manajemen pemasaran dalam riset pemasarannya itu melihat di lapangan bagaimana sih tren yang lagi digemari oleh konsumen, tren yang lagi digunakan oleh konsumen. Jadi si riset ini akan memberikan data-data yang benar-benar informatif untuk dijadikan suatu keputusan oleh manajemen pemasaran dalam
kegiatan yang akan datang. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya Yayan Ovilia, NPM 17133-2080 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuyun. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara agak terdengar suara motor atau mobil karena rumah saya dekat di pinggir jalan raya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis riset pemasaran. Riset pemasarannya efektif, mengurangi ketidakpastian, dan membantu memfokuskan pengambilan keputusan pemasaran. Kadang juga peneliti pemasaran tahu apa masalah pemasaran mereka dan dapat merancang yang cermat untuk menguji hipotesis tertentu. Contohnya universitas nirlaba menghadapi masalah pemasaran. Misalnya, masukan dari pemberi kerja, mahasiswa, dan alumni mungkin menunjukkan bahwa kurikulum sekolah sudah usang. Masalahnya bahkan dapat berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi yang memotivasi administrasi universitas untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, peneliti pemasaran yang bekerja untuk universitas dapat menyusun tes yang cermat. Di sini juga jenis riset dibagi menjadi 3. Yang pertama ada desain riset eksplorasi, terus penelitian deskriptif, terus yang terakhir ada penelitian kausal. Desain yang pertama, desain riset eksplorasi itu bertujuan untuk memperjelas situasi yang ambigu atau menemukan ide-ide yang mungkin merupakan peluang bisnis yang sebenarnya. Peneliti eksplorasi tidak memberikan bukti konklusif untuk menentukan tindakan tertentu. Dalam pengertian ini, penelitian eksplorasi bukanlah tujuan itu sendiri. Penelitian biasanya melakukan penelitian eksplorasi dengan harapan penuh bahwa manajer akan membutuhkan lebih banyak penelitian untuk memberikan bukti yang lebih meyakinkan. Terus yang kedua ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sesuai dengan namanya menggambarkan karakteristik objek, orang, kelompok, organisasi, atau lingkungan. Sederhananya, penelitian deskriptif mencoba untuk melukiskan gambaran dari situasi tertentu. Manajer pemasaran seringkali perlu menentukan siapa yang membeli produk, menggambarkan ukuran pasar, mengidentifikasi tindakan pesaing, dan lain-lain. Penelitian deskriptif juga membahas pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang selanjutnya ada penelitian kausal. Penelitian kausal ini memungkinkan pembuat keputusan untuk membuat kesimpulan kausal. Penelitian kausal juga berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat untuk menunjukkan bahwa satu peristiwa benar-benar membuat peristiwa lain terjadi. Panas menyebabkan es mencair. Panas adalah penyebabnya dan es yang mencair adalah akibatnya. Dalam studi kausal, peneliti biasanya memiliki pemahaman yang substansial tentang situasi pengambilan keputusan, sehingga peneliti dapat membuat prediksi yang tepat tentang hubungan sebab akibat yang akan diuji oleh penelitian. Tes biasanya cukup terfokus, yaitu hal yang baik, tetapi trade-off harus dipertimbangkan. Desain penelitian kausal membutuhkan waktu lama untuk diterapkan. Selain itu juga mereka sering kali melibatkan desain rumit yang bisa sangat mahal. Jadi
meskipun manajer mungkin sering menginginkan jaminan yang dapat dibawa oleh kesimpulan kausal, mereka tidak selalu bersedia menghabiskan banyak waktu dan uang. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutatu Naziah, NPM 119. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yayen, yaitu tahapan proses riset. Tahapan proses riset ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian riset pemasaran. Apa itu riset pemasaran? Jadi, riset pemasaran ini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan peneliti yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan konsumen dengan pelanggan ke masyarakat dengan memasarkan melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, memasarkan yang menghasilkan atau memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan konsumen ke pemasar. Jadi, riset pemasaran ini untuk memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Yang kedua, jenis-jenis riset pemasaran. Jenis riset pemasaran secara teori, riset pemasar dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, problem solving riset. Jadi, problem riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di bidang pemasaran. Yang kedua, controlling riset, yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengawasi dan mengendalikan suatu proses bisnis dan pemasaran yang terjadi di kalangan konsumen. Yang ketiga, planning riset. Planning riset merupakan riset pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan untuk menyusun rencana pemasaran perusahaan. Yang ketiga, fungsi riset dibagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi. Fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi yang terkait dengan program-program pemasar yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Selanjutnya, understanding. Understanding ini untuk memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan. Dengan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, mencari tahu apa saja sih yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Selanjutnya, predicting. Predicting ini yang terakhir bisa dikatakan paling sulit yang dilakukan, bahwa dunia ini penuh prediksi yang dilakukan dalam suatu riset bisa dikatakan sangat beresiko. Hal tersebut karena sifat dari hasilnya yang sangat relatif. Controlling ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan suatu proses bisnis dan pemasar yang terjadi di kalangan konsumen. Selanjutnya, metode riset ada 4. Yang pertama, kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Jadi, kuesioner ini biasanya digunakan ketika peneliti yang ingin mengetahui persepsi suatu populasi. Yang kedua, riset group. Nah, riset group ini adalah dengan memuat diskusi dapat membuat grup kelompok yang terdiri dari 15 orang atau lebih. Jadi grup tersebut ini berisi dengan yang pertama moderator dan ketiga orang peneliti beserta responden atau yang bertugas untuk mengarahkan suatu jalannya diskusi. Yang ketiga, survei. Survei ini membedakan dengan kuesioner. Kuesioner ini lebih cenderung dan lebih singkat dari survei yang sangat mudah dilakukan dengan cara online. Jika menggunakan metode ini dalam suatu riset pemasaran, maka akan mendapatkan hal yang positif. Yang keempat, observasi.
Observasi ini adalah suatu teknik atau pengumpulan data yang dilakukan dalam pengamatan secara langsung. Jadi peneliti ini diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Selanjutnya, langkah dasar melakukan riset pemasaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, merumuskan masalah. Jadi, proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti dengan tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya, riset ini disusun untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan permasalahan yang sedang kita hadapi dalam suatu bisnis. Misalnya, permasalahan kita ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi atau iklan. Jadi, bagaimana caranya untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan, sedangkan kesimpulan yang didapat adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi. Kedua, menentukan desain riset. Desain riset ini dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Nah, penentuan desain riset ini biasanya didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu. Ketiga, merancang metode pengumpulan data. Nah, jadi merancang metode ini, data yang akan digunakan dalam peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan suatu data yang akan diambil langsung dari lapangan. Nah, sedangkan data sekunder biasanya berupa data yang diambil dari buku, misalnya ngambil dari internet dan pustaka lainnya, yang secara relevan untuk menentukan bagaimana sih caranya pengumpulan data tersebut dan dihimpun menjadi sebuah database. Yang keempat, mengambil sampling dan melakukan pengumpulan data. Bagaimana cara mengambil sampel dan pengumpulan data di lapangan? Jadi bisa dilakukan untuk pengambilan sampel berdasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu probability atau non-probability. Seharusnya kita itu mengetahui bagaimana cara untuk pengambilan sampel yang benar. 5. Melakukan analisis data. Dalam melakukan analisis data ini, dalam data kita yang bisa dari editing, dari data yang diolah, inilah data yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan kita ambil. Yang terakhir, menyusun laporan riset. Dalam menyusun laporan riset pemasaran, kita berupa laporan hasil kesimpulan serta rekomendasi penelitian yang diberikan oleh pihak manajemen. Nah, kemudian dari pihak manajemen itu akan mengambil keputusan yang berdasarkan hasil dari data yang sebelumnya. Jadi laporan riset ini yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif di dalam mengevaluasi manfaat riset pemasaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nur Alamsyah, NPM 070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Baik, untuk yang pertama adalah problem riset dan pertanyaan penelitian. Menurut Sekran, pada tahun 2003 menegaskan bahwa permasalahan atau isu dari riset perlu diidentifikasi dan didefinisikan dengan jelas. Nah, mengidentifikasi permasalahan riset merupakan hal yang penting karena urutan-urutan riset selanjutnya. Ya, urutannya tersebut seperti tujuan riset dan hipotesisnya sangat tergantung dari tahapan-tahapan ini. Selanjutnya adalah suatu permasalahan atau isu dari riset dapat berupa sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah masalah atau problem. Nah, jadi masalah di sini biasanya masalah yang terjadi atau ditemukan dalam suatu penelitian dan perlu solusi atau perbaikan. Yang kedua adalah opportunity. Nah, opportunity sendiri seperti peluang yang ditemukan dalam sebuah penelitian.
Yang ketiga adalah pengajuan atau verifikasi suatu teori. Nah, jadi pengajuan kembali teori yang sudah ada terhadap fenomena yang akan dijelaskan. Nah, untuk yang keempat adalah penemuan suatu teori baru. Nah, biasanya dalam sebuah riset terkadang kita bisa menemukan teori baru dalam sebuah fenomena yang sedang kita teliti. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, biasanya pertanyaan penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, pertanyaan penelitian ini merupakan isu yang akan diteliti. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya meliputi yang pertama adalah pertanyaan investigasi. Nah, untuk pertanyaan investigasi sendiri merupakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari riset dan akan menjadi hipotesis yang akan diuji. Nah, yang kedua adalah pertanyaan pengukur. Nah, untuk pertanyaan pengukur sendiri biasanya digunakan di dalam kuesioner untuk ditanyakan kepada responden. Selanjutnya adalah pertanyaan manajemen dan pertanyaan-pertanyaan riset adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah gejala. Gejala sendiri biasanya timbul dari sebuah permasalahan yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, untuk di sini contohnya adalah terjadinya penurunan penjualan. Nah, pertanyaan manajemennya adalah bagaimana perusahaan mengatasi penurunan penjualan tersebut. Nah, pertanyaan riset tersebut untuk menjawab manajemen adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah apakah perlu diterapkannya sistem kompensasi? Yang kedua, apakah perlu diberikannya diskon penjualan? Yang ketiga, apakah perlu membuat produk baru yang lebih bervariasi? Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam hal materi, penulisan ataupun dari tutur kata kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.